Dan yang ke-14 ini berdasarkan informasi dari rekan kami di lapangan, Putri Lukman, bahwa sudah tidak ada massa yang berarti begitu yang untuk mendukung maupun yang juga kontra. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah memang lokasi dari sidang penodaan agama setelah mulai mereda ini seharusnya mulai dipindahkan saja kembali ke lokasi awal supaya tidak mengganggu ketertiban dengan segala rekayasa lalu lintas dan sebagainya? Ya. Dulu kan alasannya dipindahkan ke sana itu alasan kapasitas, alasan keamanan. Itu usul kepolisian dan kejaksaan, urusan pengadilan. Nah, sekarang kalau kenyataannya di lapangan kapasitas juga cuma sedikit, demo juga malah lebih sedikit lagi, terus ada alasan lain. Itu kan kepentingan umum sangat banyak, karena itu titiknya keragunan orang banyak nyimpen mobil untuk naik kendaraan umum. Dengan ditutup ini kan mengganggu lalu lintas. Dan yang lebih penting lagi, dulu kalau sidangnya di Jakarta Utara, artinya di Gajah Mada, hakimnya pagi kan bisa kerja, selesai sidang kerja. Sekarang kalau jam 12, dia pulang. Kan kinerjanya berkurang. Maka saya kira sekarang nggak ada alasan. Kenapa sih sidang balikin lagi ke Gajah Mada? Karena kan kemungkinan sedikit. Hakimnya kalau pagi kan saya lihat tuh, majelisnya kan saya hafal persis. Datang pagi jam 6, nunggu jam 9 bisa ngerjakan. Alasan inkonsistensi mungkin, seharusnya memang di Kementan saja. Nah, sekarang bukan alasan pindah kapasitas sama security, keamanan kan. Nah, sekarang kalau sekarang tidak memenuhi lagi, kenapa nggak dikembalikan? Karena ada alasan untuk dikembalikan. Ngapain sidang itu mengganggu? Kan sidang itu sebenarnya ngadili Pak Ahok, ngadili publik. Ketika publik banyak terganggu, kenapa nggak dipindahkan? Sekarang kan, apa susahnya dipindah ke Gajah Mada? Terus sekarang polisi yang begitu banyak. Paling-paling itu kan kita mendengar tuntutan sama putusan. Oke lah dipindahin lagi, bila perlu ke Senayan nanti. Karena kalau misalnya putusan, karena mungkin penontonnya banyak kan. Kalau sekarang sidang sedikit-sedikit gini kan, coba energi yang terbuang habis. Masyarakat juga terganggu lalu lintas. Ini kan kepentingan umum yang harusnya dilayani, terganggu. Nah, saya mengimbau lah kepada pihak yang berwajib, catatan kritis. Kenapa nggak dikembalikan sidang ke Gajah Mada? Nanti kalau memang putusan masih banyak. Sekarang yakinlah sidang sampai tuntutan putusan pasti sepi-sepi saja gitu. Kalah dengan sidang-sidang yang lainnya gitu. Oke, nah jelang sidang tuntutan dan juga putusan ini, menurut Anda berapa saksi lagi sih sebetulnya yang perlu dihadirkan, baik itu terutama dari pihak Ahok sendiri yang memang diberi kesempatan begitu kan untuk meringankan kasus dan untuk membuktikan bahwa memang tidak ada unsur kesengajaan yang diucapkan oleh Basuki Cahayapurnama. Kalau pernyataannya salah satu penasihat hukum waktu mengatakan di media itu kan hampir 40, 30, 40. Sekarang baru berapa? 10. 20, berarti kan 20 lagi. Kalau 20 itu sehari 5, berarti minimal 1 bulan lagi. Ya sebulan lagi kita siap mendengarkan yang begini-begini aja gitu kan. Nah kalau sekarang mendengar begini-begini aja, saya kira ini apa yang dibuktikan gitu kan. Ini mengingatkan saya pada drama tahun lalu. Ada juga drama sidang, drama Kopi Sianida. Bila Anda pemirsa masih ingat begitu, walaupun pada saat akhirnya diputuskan bersalah, begitu kan 20 tahun penjara dan ada jalur kasasi yang sedang dilakukan oleh tim kuasa hukum dari Jessica. Apa yang mungkin akan nanti dilakukan bila putusannya bersalah ataupun tidak bersalah? Ya, sekarang gini, ini kan perhitungan berkaitan dengan politik, tapi sebenarnya hukum tidak ada kaitan sama politik. Sekali lagi, hukum kan hukum, hukum ya hukum parameternya alat bukti, kalau politik persepsi kan. Nah, saya kira majelisnya tidak terparuh Pak Ahok ke calon gubernur atau tidak gubernur. Katakanlah kalau misalkan sekarang nanti diputus bebas, berarti kan nggak ada masalah. Soalnya nanti urusan pilkada itu urusan pilkada. Walaupun nanti diputus setelah pilkada. Saya yakin ini putus setelah pilkada, setelah 19 April. Katakanlah, kita kan ada beberapa kemungkinan. 19 April misalkan, kemungkinan pertama ya, itu misalkan Pak Ahok menang. Ya mungkin juga diputus bebas. Ya, setelahnya. Mungkin juga diputus dihukum. Nah, mungkin juga Pak Ahok kalah. Kan? Mungkin juga diputus bebas. Mungkin juga diputus dihukum. Cuma tapi perhitungan saya sekali lagi sedikit agak keluar dari jalur kompetensi saya. Kalau nanti misalkan 19 April Pak Ahok menang, pasti pelampiasan penonton akan ke sana mengarahkan. Karena sekarang kecenderungannya kan seolah gubernur jangan Pak Ahok kan. Ya, jadi intinya adalah Pak Ahok dihukum. Masyarakat juga harus cerdas manakah hukum, manakah politik. Jadi harus dipisahin. Soal hukum biar urusan pengadilan, tidak bersalah harus dihukum, kalau tidak bersalah harus dibebaskan. Ketika pilkada ya silakan pilihkan sesuai hati nurani Anda. Ya jangan sebut hati nurani partai lagi. Sesuai keyakinan Anda lah gitu yang sudah terbukti aja. Oke, terima kasih Kang Asep atas pemaparannya. Dan pemirsa, Newsline masih akan kembali dengan informasi dan juga dialog inspiratif lainnya selepas headline news pukul 14 waktu Indonesia Barat sesaat lagi. Dan yang ke-14 ini berdasarkan informasi dari rekan kami di lapangan, Putri Lukman, bahwa sudah tidak ada massa yang berarti begitu yang untuk mendukung maupun yang juga kontra. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah memang lokasi dari sidang penodaan agama setelah mulai mereda ini seharusnya mulai dipindahkan saja kembali ke lokasi awal supaya tidak mengganggu ketertiban dengan segala rekayasa lalu lintas dan sebagainya? Ya. Dulu kan alasannya dipindahkan ke sana itu alasan kapasitas, alasan keamanan. Itu usul kepolisian dan kejaksaan, urusan pengadilan. Nah, sekarang kalau kenyataannya di lapangan kapasitas juga cuma sedikit, demo juga malah lebih sedikit lagi, terus ada alasan lain. Itu kan kepentingan umum sangat banyak, karena itu titiknya keragunan orang banyak nyimpen mobil untuk naik kendaraan umum. Dengan ditutup ini kan mengganggu lalu lintas. Dan yang lebih penting lagi, dulu kalau sidangnya di Jakarta Utara, artinya di Gajah Mada, hakimnya pagi kan bisa kerja, selesai sidang kerja. Sekarang kalau jam 12, dia pulang.
Kan kinerjanya berkurang. Maka saya kira sekarang nggak ada alasan. Kenapa sih sidang balikin lagi ke Gajah Mada? Karena kan kemungkinan sedikit. Hakimnya kalau pagi kan saya lihat tuh, majelisnya kan saat hafal persis. Datang pagi jam 6, nunggu jam 9 bisa ngerjakan. Alasan inkonsistensi mungkin, seharusnya memang di Kementan saja. Nah sekarang itu kan alasan pindah kapasitas security, keamanan kan. Nah sekarang kalau sekarang tidak memenuhi lagi, kenapa nggak dikembalikan? Karena ada alasan untuk dikembalikan. Ngapain sidang itu mengganggu? Kan sidang itu sebenarnya ngadili Pak Ahok, ngadili publik. Ketika publik banyak terganggu, kenapa nggak dipindahkan? Sekarang kan apa susahnya dipindah ke Gajah Mada? Terus sekarang polisi yang begitu banyak. Paling-paling itu kan kita mendengar tuntutan sama putusan. Oke lah dipindahin lagi, bila perlu ke Senayan nanti. Karena kalau misalnya putusan, karena mungkin penontonnya banyak kan. Kalau sekarang sidang sedikit-sedikit gini kan, coba energi yang terbuang habis. Masyarakat juga terganggu lalu lintas. Ini kan kepentingan umum yang harusnya dilayani, terganggu. Nah saya mengimbau lah kepada pihak yang berwajib, catatan kritis. Kenapa nggak dikembalikan sidang ke Gajah Mada? Nanti kalau memang putusan masih banyak. Sekarang yakinlah sidang sampai tuntutan putusan pasti sepi-sepi saja gitu. Kalah dengan sidang-sidang yang lainnya gitu. Oke, nah jelang sidang tuntutan dan juga putusan ini, menurut Anda berapa saksi lagi sih sebetulnya yang perlu dihadirkan, baik itu terutama dari pihak Ahok sendiri yang memang diberi kesempatan begitu kan untuk meringankan kasus dan untuk membuktikan bahwa memang tidak ada unsur kesengajaan yang diucapkan oleh Basuki Cahayapurnama. Kalau pernyataannya salah satu penasihat hukum waktu mengatakan di media itu kan hampir 40, 30, 40. Sekarang baru berapa? Di bawah 10. 20, berarti kan 20 lagi. Kalau 20 itu sehari 5, berarti minimal 1 bulan lagi. Ya sebulan lagi kita siap mendengarkan yang begini-begini aja gitu kan. Nah kalau sekarang mendengar begini-begini aja, saya kira apa yang dibuktikan gitu kan. Ini mengingatkan saya pada drama tahun lalu. Ada juga drama sidang, drama Kopi Sianida. Bila Anda pemirsa masih ingat begitu, walaupun pada saat akhirnya diputuskan bersalah, begitu kan 20 tahun penjara dan ada jalur kasasi yang sedang dilakukan oleh tim kuasa hukum dari Jessica. Apa yang mungkin akan nanti dilakukan bila putusannya bersalah ataupun tidak bersalah? Ya, sekarang gini, ini kan perhitungan berkaitan dengan politik, tapi sebenarnya hukum tidak ada kaitan sama politik. Sekali lagi, hukum kan hukum, hukum ya politik. hukum parameternya alat bukti, kalau politik persepsi kan. Nah, saya kira majelisnya tidak terparuh Pak Ahok calon gubernur atau tidak gubernur. Katakanlah kalau misalkan sekarang nanti diputus bebas, berarti kan nggak ada masalah. Soalnya nanti urusan pilkada itu urusan pilkada. Walaupun nanti diputus setelah pilkada. Saya yakin ini putus setelah pilkada setelah 19 April. Katakanlah kita kan ada beberapa kemungkinan. 19 April misalkan, kemungkinan pertama ya itu misalkan Pak Ahok menang. Ya mungkin juga diputus bebas. Ya setelahnya. Mungkin juga diputus dihukum. Nah, mungkin juga Pak Ahok kalah. Kan? Mungkin juga diputus bebas. Mungkin juga diputus dihukum. Cuma tapi perhitungan saya sekali lagi sedikit agak keluar dari jalur kompetensi saya. Kalau nanti misalkan 19 April Pak Ahok menang, pasti pelampiasan penonton akan ke sana mengarahkan. Karena sekarang kecenderungannya kan seolah gubernur jangan Pak Ahok kan. Ya, jadi intinya adalah Pak Ahok dihukum. Masyarakat juga harus cerdas manakah hukum, manakah politik. Jadi harus dipisahin. Soal hukum biar urusan pengadilan, tidak bersalah harus dihukum, kalau tidak bersalah harus dibebaskan. Ketika pilkada ya silakan pilihkan sesuai hati nurani Anda. Ya jangan sebut hati nurani partai lagi. Sesuai keyakinan Anda lah gitu yang sudah terbukti aja. Oke, terima kasih Kang Asep atas pemaparannya. Dan pemirsa, Newsline masih akan kembali dengan informasi dan juga dialog inspiratif lainnya selepas headline news pukul 14 waktu Indonesia Barat sesaat lagi.